Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi tentang bagaimana kami menilai artikel ilmiah dari kelompok 11. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih. Saya Nisaintan Kamila dari Departemen Studi Pembangunan dengan nomor NRT belakang 001 dan rekan-rekan saya Javin Atari Bersa dengan NRT belakang 007, Upaya Ranisa Islami Tasya dengan nomor NRT belakang 019, Cindy Ashalia dengan nomor NRT belakang 047, dan yang terakhir Bayu Setia dengan NRT belakang 080. Kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama mengenai judul dari kelompok 11 yaitu analisis pengetahuan mahasiswa sebagai faktor pendorong untuk menciptakan kepercayaan diri dalam berpendapat, sudah mengikuti kaidah kebahasaan dengan menggunakan huruf kapital pada kata-kata yang perlu digunakan dan tidak menggunakannya seperti pada kata panggung seperti sebagai. Tapi ada beberapa kesalahan seperti tidak adanya tanda titik pada akhir judul seperti pada akhir kalimat dan rancunya dan rancunya pengetahuan yang dimaksudkan dalam judul, sehingga membaca bisa saja tidak mengerti dengan pengetahuan apa yang dimaksud oleh kelompok 11, sehingga pengetahuan yang diperlukan mahasiswa untuk mendorong pengetahuan apa yang diperlukan mahasiswa sehingga pengarang membaca tidak mengerti maksud yang diberikan oleh pembuat makalah. Abstrak yang ditulis oleh kelompok 11 sudah menjelaskan dengan baik keseluruhan dari artikel yang ditulis. Yang pertama menjelaskan keadaan umumnya, lalu menjelaskan gap dan sekaligus menjadi tujuan dari diadakannya penelitian, lalu menjelaskan bagaimana cara pembahasan dari data yang ditentukan tadi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki pada abstraknya. Yang pertama itu adalah jumlah kata yang terdapat dalam abstrak. Seperti yang kita ketahui, jumlah kata yang abstrak yang baik adalah berkisar antara 180 kata sampai 250 kata. Tetapi kelompok 11 hanya membuat sekitar 131 kata, dan mungkin merupakan kurang dari banyak angka yang diperlukan. Selain itu, keywords atau kata kunci dari abstraknya juga kurang, yaitu hanya percaya diri, berpendapat, dan public speaking. Sedangkan pengetahuan sebagai salah satu inti dari penelitian ini tidak dituliskan di dalam abstrak, sehingga kelompok kami terdapat kurangnya pengetahuan sebagai kata kunci. Dan juga kata kunci dari kelompok 11 ini dituliskan keywords yang masih berupa bahasa Inggris, sedangkan diperlukan kata kunci itu harus dituliskan dalam bahasa Indonesia menurut jurnal. Latar belakang yang dibuat oleh kelompok 11 sudah menggunakan latar belakang baik. Yang pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu secara umum bagaimana keadaan reda, lalu menjelaskan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan penelitian. Setelah itu juga lanjut kepada penjelasan terhadap mahasiswa sebagai agen pembangunan, dan seterusnya, dan terus lanjut kepada ilmu. Setelah itu kelompok 11 juga lanjut kepada penjelasan kepada pemerintah yang dengan menjelaskan yaitu MBKM untuk sebagai dasar kurikulum. Lalu diakhiri tentang tujuan dari pemerintah untuk mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan dimiliki masing-masing mahasiswa dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka dalam aktivitas kelas. Walaupun menurut kelompok kami hal ini kurang menjelaskan kurang menjelaskan tujuan dari penelitian, dan di mana kata dari latar belakang hanya berisi tentang penjelasan dari penjelasan dari topik-topik yang berhubungan dengan artikel, tetapi tidak menjelaskan kenapa artikel ini perlu ditulis dan tidak menjelaskan urgensi dari ditulisnya artikel ini. Selanjutnya, bagian tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, dalam artikel tersebut telah mencantumkan studi terdahulu, yakni berjudul hubungan antara konsep diri, kepercayaan diri, dengan kemampuan komunikasi interpersonal dalam proses pembelajaran pada mahasiswa, karya oleh Muhammad Kurniawan, Ernita Arif, dan Asnawi. Nah, selain itu, sebagai pokok pertimbangan, artikel ini juga telah mengidentifikasi dan mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya, yakni mahasiswa yang memiliki komunikasi interpersonal akan cenderung mudah untuk menyampaikan materi dengan baik. Selain itu, dalam artikel ini juga telah mencantumkan banyak sintasi yang guna mendukung argumen dari suatu topik yang relevan dengan judul artikel. Bisa dilihat pada bagian tinjauan pustaka, pada kalimat yang saya garis bawahi berwarna merah dan highlight warna merah, itu merupakan judul artikel yang diambil oleh kelompok 11 guna mendukung judul mereka saat ini. Nah, untuk bagian yang di highlight warna hijau merupakan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.
Pada bagian metodologi, artikel ini telah menyebutkan dengan lugas menggunakan metode kualitatif dan hipotesis induktif dalam melakukan penelitian terkait judul tersebut. Tetapi, hasil dari data penelitian kurang dimunculkan sebagai gambaran pada bagian metodologi. Secara umum, pada bagian metodologi seluruhnya bersifat logis dan lengkap. Nah, ini merupakan metodologi yang saya highlight, di mana pada tulisan berwarna biru dengan garis bawah merupakan metode yang diambil oleh kelompok 11, yakni metode kualitatif, hipotesis induktif, dan studi literatur sebelumnya. Nah, tetapi pada bagian metodologi, kelompok 11 kurang menampilkan gambaran dari data penelitian. Misal, sampel yang diambil itu dari mahasiswa jurusan apa saja, dan metode dari kelompok tersebut dalam menganalisis penelitian. Untuk bagian pembahasan keseluruhan sudah bagus, tetapi masih terdapat kesalahan seperti kurangnya sumber atau referensi yang dikutip yang berguna untuk mendukung pernyataan yang disampaikan. Terdapat penggunaan istilah yang tidak konsisten dan penggunaan gaya penulisan yang tidak seragam dalam beberapa bagian bahasan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kalimat yang ada di dalam artikel ilmiah yang telah dibuat oleh kelompok 11. Secara keseluruhan, kalimat ini sudah baik dan padu. Antara satu kalimat dengan kalimat yang lain sudah berkesinambungan, tetapi ada beberapa kalimat yang menurut kami kurang pas saat dibaca. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam pemilihan kata sehingga kalimat sulit dipahami atau bersifat ambigu. Kemudian, paragraf. Karya tulis ilmiah kelompok 11 sudah memiliki susunan paragraf yang baik dan padu. Antara satu paragraf dan paragraf lainnya juga saling berkesinambungan, seperti yang sudah saya tampilkan di PPT ini dan sudah di garis bawahi warna orange. Di sini di paragraf 1 menyebutkan manusia yang rela menempuh pendidikan, yaitu mahasiswa. Kemudian di paragraf 2 adalah lanjutan dari pembahasan dari paragraf nomor 1, yaitu mahasiswa sebagai agen pembangunan. Kemudian di paragraf 2 juga menyebutkan bahwa mengingat di tahun 2045 negara Indonesia akan mengalami usia emas, dan di paragraf selanjutnya tahun 2045 juga menjadi pokok pembahasan. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf lainnya itu saling berhubungan. Kemudian selain dari itu terdapat beberapa kesalahan dalam pembentukan paragraf, yaitu penyusunan paragrafnya hanya berisikan 1-2 kalimat saja. Seharusnya di dalam ketentuan paragraf itu berisikan 4 kalimat. Di sini ada contohnya: rendahnya tingkat persaingan antar mahasiswa. Kemudian terdiri dari 2 kalimat saja. Kemudian atas kepercayaan diri dalam berpendapat yang dilakukan Bima bisa dijadikan panutan mahasiswa lain untuk turut meningkatkan keberanian beraspirasi dalam memperhatikan kebenaran informasi yang ada. Ini hanya tersusun atas 1 kalimat saja. Terdapat beberapa kesalahan ejaan, antara lain kesalahan penggunaan kata yang asing tidak dimiringkan, lalu kesalahan penulisan huruf kapital, dan juga kesalahan dalam pengetikan. Terdapat kesalahan dalam pengetikan pada paragraf ketiga, mahasiswa yang seharusnya mahasiswa. Sedikit menambahkan, di ejaan juga terdapat kesalahan, yaitu kurangnya huruf yang dimiringkan, yaitu kata asing yang seharusnya dimiringkan, tetapi banyak kata asing yang ditulis di sini tanpa memiringkan hurufnya. Pada artikel ilmiah kelompok 11 terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan sebagai contoh pada gambar di atas. Jumlah sumber kutipan dalam teks yang ada juga sama dengan jumlah daftar pustaka, serta cara penyusunan sumber kutipan dan daftar pustaka sesuai dengan JSH. Presentasi pada artikel ilmiah kelompok 11 ini ketika saya cek menggunakan Turnitin mendapatkan hasil 24%, di mana plagiasi yang dilakukan oleh kelompok 11 cukup besar. Atas perhatian dan waktunya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.